Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit Parkinson. Oh ya. Yoi. Kemudian bisa kita lihat pada table of content, saya mencantumkan 4 fokus pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga treatment, dan yang keempat kesimpulan dari penyakit Parkinson ini. Jadi pendahuluan, apa sih penyakit Parkinson itu? Penyakit Parkinson sendiri adalah penyakit neurodegeneratif yang paling umum dan menempati urutan kedua setelah penyakit Alzheimer. Penyakit Parkinson ini merupakan suatu kondisi neurodegeneratif yang ditandai dengan hilangnya atau kerusakan pada sel saraf neuron dopaminergik atau penurunan jumlah dopamin di otak yang berperan dalam mengontrol gerakan akibat kerusakan sel saraf di substansi nigra, lebih tepatnya lagi pada pars kompakta di batang otak. Neuron tersebut menghasilkan neurotransmitter dopamin yang bekerja dalam mengatur pergerakan otot dan keseimbangan tubuh. Kan tapi berkurangnya dopamin yang dihasilkan mengakibatkan hilangnya kontrol gerak, menimbulkan gerakan involunter dari waktu ke waktu. Kemudian di sini saya menyantumkan bahwasanya penemu dari penyakit Parkinson ini yaitu Dr. James Parkinson, ditemukan oleh beliau dan beliau menamai dengan sebutan shaking palsy, dan kemudian disempurnakan atau dikembangkan oleh James Martin Charcot. Sebelum masuk pembahasan tentang apa sih yang mempengaruhi atau patofisiologi pada penyakit Parkinson, dapat kita lihat di sini bahwasanya tadi neurodegeneratif pada substansi nigra. Di sini saya menampilkan gambar substansi nigra, yaitu terletak pada bagian atas batang otak dan di antara bawah otak. Jadi di antara bawah otak dan atas batang otak. Di sini kita lihat untuk lebih jelasnya, yang di atas ini substansi nigra yang normal. Jadi untuk pigmentasinya itu
terlihat jelas red nucleus. Jadi ada merah, inti merah di situ. Sedangkan pada Parkinson itu berwarna putih, jadi kayak pucat gitu kan. Makanya itu akibat dari kerusakan substansi gerak. Nah, substansi dia itu apa sih? Dia itu berfungsi sebagai penghasil dopamin pada otak yang mengontrol gerakan dan tonus otot. Substansi nigra memiliki dua bagian yang berbeda dan keduanya memiliki peran dan hubungan yang berbeda. Kedua bagian tersebut uh, adalah yang pertama ada substansi nigra pars reticula. Bagian ini mempunyai hubungan yang berkaitan dengan pergerakan mata dan kemampuan untuk belajar, berpikir, dan sebagainya. Sel-sel di area otak ini menyimpan bahan kimia yang disebut asam gamma aminobutyric atau disingkat dengan GABA. Bahan kimia ini menghambat fungsinya, yaitu menghambat aktivitas di sel-sel otak. Otak menggunakannya untuk mengarahkan dan menghentikan sinyal yang dianggap tidak boleh sampai ke otot. Kemudian yang kedua ada substansi nigra pars compacta. Neuron di sini menyimpan bahan kimia atau memproduksi bahan kimia yang disebut dopamin. Itu sebabnya bagian ini memiliki koneksi yang melibatkan emosi, kemampuan belajar, menilai risiko dan imbalan, motivasi, dan banyak lagi. Jadi kita lihat pada gambar di kanan bahwasannya substansi gray itu bagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ada pars reticula, ini yang berwarna hijau. Kemudian ada juga pars compacta. Nah, yang perlu digarisbawahi pada penjelasan ini bahwasannya nanti di bagian pars kompaktanya yang berkaitan dengan penyakit Parkinson. Kemudian dikaitkan dengan dopamin. Dopamin sendiri adalah zat kimia yang diproduksi oleh substansi nigra. Sebenarnya bukan cuma substansi nigranya. Sebenarnya dopamin juga diproduksi oleh bagian otak seperti hipotalamus, talamus, dan pituitari kalau tidak salah. Nah, fungsi dari dopamin sendiri berperan sebagai neurotransmitter dan memiliki beberapa fungsi lain. Fungsi yang pertama, membantu kelancaran aliran darah ke ginjal agar bisa menjalankan perannya dengan baik untuk menyaring racun. Kemudian fungsi kedua, membantu ibu lebih rileks saat menyusui. Jadi pada saat menyusui itu terjadi rangsangan meningkatkan atau untuk memproduksi hormon dopamin pada otak. Kemudian yang ketiga, hormon dopamin juga membantu memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, di sini juga ada pengaruhnya terhadap hormon dopamin, tapi ini kalau tidak salah itu dia berkaitan dengan hipotalamus. Kemudian yang keempat, memberikan sinyal ke tubuh untuk meredakan rasa nyeri. Kemudian yang kelima, memberikan stimulus pada sel saraf dan otot untuk membantu pergerakan tubuh. Nah, jadi ini sudah pasti yang mau karena ini kan fungsi dari dopamin sendiri itu untuk membantu pergerakan tubuh. Kemudian yang keenam, sebagai upaya bagi otak untuk mempelajari hal-hal bahagia atau ketika tubuh dalam keadaan waspada. Jadi untuk defense juga ini perlu hormon dopamin. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pada patofisiologi pada penyakit ini dijelaskan dari hilangnya atau degenerasi neuron dopaminergik pada substansi nigra pars compacta di dalam basal ganglia.
Terdapat sejumlah struktur yang terlibat dalam fungsi motorik termasuk neos neos atau nukleus caudalis dan putamen. Segmen globus pallidus eksternal dan internal. Subsinigra dengan pars reticula serta pars compacta. Struktur ini berfungsi bersama-sama membuat lingkaran untuk fungsi motorik dan merupakan bagian dari jalur nigrostriatal. Ketidakseimbangan pada jalur tersebut dapat menjadi penyebab utama timbulnya tanda-tanda utama. Pada stratum terdapat dua kelompok terpisah dari neuron reseptif dopamin, yaitu neuron reseptor D1 dan neuron reseptor D2. Adapun neuron reseptor D1 ini fungsinya untuk menstimulus putamen untuk menghambat GPI dan disebut jalur langsung atau biasa disebut dengan direct pathway. Sedangkan neuron reseptor D2 menghambat, yaitu fungsinya untuk menghambat inhibisi yang dilakukan putamen terhadap GPE. Oleh sebab itu, ini atau reseptor D2 biasanya disebut dengan jalur tidak langsung atau indirect pathway. Kedua jalur ini saling berkaitan dan membentuk keseimbangan. Nah, tatkala ketidakseimbangan jalur langsung dan tidak langsung dalam ganglia basal itu menyebabkan penurunan produksi dopamin dan mengakibatkan timbulnya bradykinesia maupun rigiditas pada penyakit Parkinson. Jadi untuk patofisiologinya ini berkaitan dengan putamen. Kalau apa namanya secara di putamen itu dia terletak di samping atau di atas batang otak. Itu memiliki dua reseptor, reseptor D1 itu fungsinya untuk mengaktifkan atau jalur langsung, kemudian fungsi dari reseptor D2 itu jalur tidak langsung. Nah, jadi ini untuk jadi jalur dopaminergic dari substansi nigra itu berfungsi untuk memproduksi hormon dopamin. Nah, tatkala penyakit Parkinson ini terjadi, substansi nigra dan corpus striatum itu kalau nggak salah itu dia di bangsal, corpus bangsalis. Itu tatkala substansi nigra ini terkena penyakit Parkinson, maka konsentrasinya berkurang. Konsentrasinya yang berkurang mengakibatkan kalau di corpus striatum ini menyebabkan striatumnya lebih kolinergik. Jadi kolinergik itu apa? Kolinergik itu produksi neurotransmitter asetilkolnya lebih banyak, makanya itu dia meningkatkan saraf parasimpatik. Jadi gerakan-gerakan yang tidak disadari itu timbul gitu. Nah, itu apa sih? Sel-sel ganglianya mengalami kerusakan. Itu penyebabnya. Kemudian akibatnya apa? Neurotransmitter terganggu, terus cerebellum tidak jalan seperti semula atau biasanya, makanya menjadikan atau menghasilkan gerakan involunter. Gerakan involunter ini gerakan yang tidak disadari oleh tubuh, seperti tremor dan bradykinesia. Kemudian pada substansi nigra ini pas apa namanya tatkala berkurang atau sel-selnya sudah mati, rusak, ini membuat atau mengakibatkan aktivitas abnormal pada putamen. Kita masuk kepada etiologi. Jadi apa sih penyebabnya atau faktor apa sih yang menyebabkan penyakit Parkinson ini? Jadi peran genetik dan lingkungan itu yang maksudnya yang faktor yang paling besar terhadap patogenesis penyakit Parkinson masih diperdebatkan. Faktor risiko terpenting dari Parkinson adalah usia, di mana kebanyakan kasus penyakit Parkinson dialami oleh populasi geriatri. Nah, populasi geriatri ini
kalau bisa disebut dengan lansia kalau anunya kan. Faktor genetik ini dia itu mutasi pada lokus SNCA, terus LRRK2, RKN, DJ1, PINK, KI, dan ATP13A2 telah ditemukan pada kasus Parkinson familial. Terus adapun mutasi SNCA dan LRRK bersifat dominan autosomal, sedangkan mutasi PRKN, DJI, PINK1 dan ATP13A2 bersifat resesif autosomal. Pasien dengan polimorfisme pada SNCA dan LRKA serta variasi pada MAPT dan GBA juga dilaporkan lebih berisiko mengalami penyakit Parkinson. Kemudian pada faktor lingkungan, ini sangat berisiko sekali atau sangat memungkinkan karena apa? Karena memang eh, bisa jadi tatkala pasien tinggal di suatu daerah atau suatu desa itu tidak disadari di lingkungan itu ada contohnya pembuangan limbah atau enggak pestisida dan sebagainya, atau air yang tidak bersih itu mempengaruhi penyakit Parkinson ini. Begitu juga dengan konsumsi kafein atau merokok itu juga menyebabkan Parkinson, baik pada pria maupun wanita, namun belum ditemukan mekanisme biologis yang mendasari faktor protektif tersebut. Kemudian kita masuk pada epidemiologi. Data epidemiologi penyakit Parkinson menunjukkan prevalensi yang meningkat seiring bertambahnya usia. Rata-rata penyakit Parkinson adalah usia 60 tahun. Nah, secara global, ini prevalensinya Parkinson pada kelompok usia di atas 60 tahun adalah 1%. Pada kelompok usia di atas 80 tahun, prevalensi penyakit Parkinson dilaporkan mencapai 3%. Seiring dengan populasi global yang menua, prevalensi dan insidensi penyakit Parkinson diperkirakan akan terus meningkat karena itu populasi yang semakin tidak dilakukan atau tidak dikembangkan untuk pengobatan atau selainnya. Jadi diperkirakan pada tahun 2030 itu populasinya kurang lebih sampai 30% populasi dunia. Jadi 30%-nya orang di dunia itu terkena penyakit Parkinson. Kemudian pada Indonesia sendiri, berdasarkan analisis data, prevalensi penyakit Parkinson di Indonesia diperkirakan sebesar 117.000 sekian hingga 178.000 sekian kasus pada tahun 2016. Jumlah ini meningkat 21% dari tahun 1990 ke tahun 2016. Ini juga mengkhawatirkan karena dengan jangka 26 tahun itu peningkatannya cukup drastis, yaitu 21%. Kemudian pada mortalitas, menurut global diperkirakan terdapat 211.000 kematian akibat Parkinson di seluruh dunia pada tahun 2016. Rata-rata tingkat kesintesan penyakit Parkinson menurun 5% setiap tahunnya. Bertambahnya usia serta demensia merupakan faktor yang tersering dikaitkan dengan peningkatan mortalitas. Kemudian kita masuk pada diagnosa dan gejala. Jadi untuk mendiagnosa penyakit Parkinson ini harus dibutuhkan dengan data-data yang akurat seperti data primer ataupun data sekunder. Terus juga tentang keluhan dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada gejala. Gejala pada Parkinson ini dibagi menjadi dua, yaitu gejala motorik dan motorik. Secara gejala motorik sendiri
Ciri-cirinya itu bradykinesia, itu gerakan semakin melambat, tremor, rigiditas otot kaku, instabilitas postural, maksudnya itu kayak berdiri itu masih susah atau keseimbangannya itu kurang, ucapan melambat, seluruh tubuh itu melemah dan gerakan melambat. Pada gejala motorik itu seperti sembelit, perubahan daya ingat, hipotensi, depresi, cemas, insomnia, hilangnya penciuman, kantuk yang berlebihan, dan ada pun juga disfungsi saluran kemih. Adapun Parkinsonisme, ini yang seru juga ini. Jadi beda antara penyakit Parkinson sama penyakit Parkinsonisme. Penyakit Parkinsonisme ini adalah penyakit yang tidak cuman dia itu patogenesisnya tidak cuman dari disfungsi otak, tapi dia itu bisa dari penyebab lainnya. Contohnya untuk pasien yang biasanya dia keracunan atau enggak dia konsumsi obat yang terlalu berlebihan, efek samping dan sebagainya. Akan tapi penyakit Parkinsonisme ini sudah pasti gejalanya sama dengan penyakit Parkinson. Kemudian kita masuk kepada treatment. Untuk treatment juga dibagi menjadi dua. Jadi ada treatment motorik, adapun juga treatment non motorik. Tujuan utama dari treatment ini adalah peningkatan kualitas hidup jangan dengan melalui treatment atau pengobatan gejala motorik dan non motorik. Perawatannya dapat mencakup intervensi farmakologis dan non farmakologis untuk memaksimalkan hasilnya. Penyakit Parkinson sendiri adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh hilangnya sel dopaminergik di tengah otak. Maka dari itu pengobatan atau treatment penyakit ini memberikan peningkatan konsentrasi dopamin atau merangsang reseptor dopamin dengan memberikan obat levodopa. Jadi obat levodopa ini sudah lama, artinya sudah ada pada tahun 1960-an, dulu sering dipakai untuk obat Parkinson. Jadi obat levodopa juga ini memiliki teman atau pasangan obat lainnya untuk meningkatkan kualitas untuk penyakit Parkinson ini. Jadi tidak lain tidak bukan biasanya itu MA-OBA dan amantadin. Ini obat pasangan dari levodopa sejak zaman 1960-an. Nah, penghambat MAO-B sering diberikan bersama levodopa karena ia menghambat enzim yang menurunkan dopamin, sehingga efek levodopa dapat lebih lama di dalam tubuh. Penggunaan levodopa dalam jangka panjang seiring dengan progresivitas dapat mengakibatkan efek yang tidak konsisten yang menimbulkan fluktuasi motorik, yaitu fenomena on-off, jadi tidak terkontrol, dan dyskinesia. Meskipun ada efek samping dan keterbatasan, namun terdapat perbaikan besar yang diamati pada beberapa pasien dan karenanya tidak mencegah dalam penggunaannya. Ada juga strategi kunci untuk memperbaiki dyskinesia yang diinduksi oleh levodopa, yaitu mengurangi dosis levodopa. Menggunakan obat yang memperbaiki dyskinesia dan pembedahan. Amantadin adalah contoh obat yang telah dikenal untuk memperbaiki dyskinesia yang diinduksi levodopa tanpa mengurangi dosis levodopa itu sendiri. Adapun carbidopa juga digunakan bersama levodopa. Jadi ada beberapa pasangan ini, levodopa berpasangan dengan amantadin, ada pun juga levodopa berpasangan dengan carbidopa. Ini merupakan obat yang tidak dapat melewati sawar. Jadi fungsi dari carbidopa ini untuk meningkatkan kualitas levodopa supaya dia bisa melepaskan pada target mengurangi efek sistem, dan fungsinya juga untuk mengurangi efek sistem obat levodopa tersebut. Kemudian treatment gejala non motorik,
Jadi pada treatment gejala motorik tidak ditemukan pasti karena memang penyakit Parkinson ini masih belum bisa dipastikan kalau gejalanya itu dan sebagainya. Akan tapi ada beberapa terapi yang sudah biasa digunakan oleh para ahli atau dokter-dokter di dunia. Adapun sesuai keluhannya, yaitu apabila sembelit itu tinggal diatur atau mengatur pola makan, hidup sehat, cukupi kebutuhan seperti karbohidrat, serat, protein, begitu juga minum obat dibarengi dengan minum obat simptomatik. Kalau untuk dokter kan seperti Miralax, Dulcolax, Senokot. Itu fungsinya kurang lebih untuk melancarkan BAB-nya. Kemudian apabila pasien terkena depresi atau cemas, itu untuk terapinya bisa melakukan istirahat yang cukup dengan pola tidur yang teratur sembari minum obat seperti paroxetin, alprazolam, alprazolam, lozerazepam. Ini obat-obat ini untuk anti depresi, cemas. Itu juga biasanya ada obat yang untuk obat tidur. Kemudian apabila pasien terkena hipertensi, ini treatmentnya bisa dilakukan dengan perubahan pola makan, perubahan tidur juga, olahraga yang teratur, sembari minum obat seperti doxipa dan Vidogreen. Kemudian pada pasien insomnia, ini dengan treatment mengurangi begadangnya atau istirahat yang cukup, hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein, sembari minum obat seperti Zaliprom, Eszopiklon, dan Zolpidem. Jadi ini fungsi dari obat-obat tersebut itu kurang lebih untuk mengatasi stres, terus mengatur kortisol dan sebagainya, dan juga terlebih itu untuk obat tidur. Nah, adapun ada penyakit Parkinson lanjutan. Apa sih penyakit Parkinson lanjutan itu? Disingkat dengan PPL. Di sini mari kita kaji juga, meskipun ada landmark atau penanda keparahan pada penyakit Parkinson sendiri. Jadi tidak ada satu konsensus yang mengklasifikasikan pasien secara resmi dengan istilah penyakit Parkinson lanjutan. Jadi tidak ada istilah resminya untuk pasien itu disebut penyakit Parkinson lanjutan. Akan tetapi istilah ini bisa diterapkan untuk pasien yang memang dia sudah lama. Jadi dari awal itu sudah ada gejala seperti tremor dan sebagainya. Itu dalam jangka waktu mungkin 5 sampai 10 tahun bahkan berpuluh-puluh tahun itu bisa dikatakan sebagai pasien penyakit Parkinson lanjutan. Nah, biasanya pada penyakit ini, penyakit lanjutan ini PPL, itu pasien mengalami fenomena on-off. Kemudian ketika sudah jelas, jadi apabila pasien sudah sudah mengalami atau memiliki ciri-ciri dari PPL ini harus diperiksa atau didiagnosa secara akurat, kemudian akan diberikan tindakan pembedahan, yaitu pembedahan stereotactic brain lesion dan deep brain stimulation. Ini merupakan pembedahan yang sudah lama dan pembedahan ini terkenal dan diakui oleh dunia untuk membantu fungsi obat dalam menggantikan gejala yang timbul akibat penyakit ini. Sifat unstabil pada DBS menjadi pilihan yang dapat diberikan pada pasien dengan fluktuasi motorik yang sangat sering. Dua stereotactic brain lesion dapat dipertimbangkan untuk pasien dengan
hemi Parkinson atau tremor pada satu sisi tubuh. Jadi kita bisa lihat bahwasannya kalau penyakit Parkinson lanjutan itu cukup parah dan mengkhawatirkan karena apa? Karena memang tubuh itu tidak bisa bergerak. Jadi tubuh tidak bisa menggerakkan. Maka dari itu dibutuhkan tindakan lebih lanjut seperti pembedahan atau teori DBS ini. Ini ada video mungkin teman-teman masih belum tahu mungkin apa itu DBS. Ini kurang lebih seperti ini. DBS is FDA approved for tremor, Parkinson's disease, and epilepsy, and has a humanitarian device exemption for dystonia and obsessive compulsive disorder. Over 160,000 people worldwide have. DBS is FDA approved for tremor, Parkinson's disease, and epilepsy, and has a humanitarian device exemption for dystonia and obsessive compulsive disorder. Over 160,000. People worldwide have had deep brain stimulation electrodes implanted. My name is Dr. Michael Fox. I'm a physician at Brigham and Women's Hospital. I'm a movement disorder specialist and a Parkinson's specialist, but in particular I focus on brain stimulation therapies. And this is understanding Parkinson's disease and deep brain stimulation. Parkinson's is a degenerative disease of the brain and the nervous system that primarily affects movement, causing symptoms like stiffness and tremor. But it is a brain disease and can have other symptoms. All symptoms of Parkinson's disease are progressive, which means they slowly get worse over time. Motor symptoms of Parkinson's disease include tremor or shaking, usually begins in a limb, often in the hand or fingers. You may rub your finger and thumb together, back and forth, known as a pill rolling tremor. Your hand may tremble when it's at rest. Other symptoms include slow movement or bradykinesia, rigid muscles, impaired posture and balance, loss of automatic movements, speech changes, and writing changes. Although Parkinson's disease is classically a disease of the motor system, and most of the primary symptoms of Parkinson's disease are motor symptoms, almost all patients will also experience non-motor symptoms. These non-motor features include thinking difficulty, depression and emotional changes, swallowing problems, chewing and eating problems, sleep disorders, bladder issues, and constipation. You may also experience blood pressure changes, smell dysfunction, fatigue, pain, or sexual dysfunction. The primary treatment for Parkinson's disease is medication. Most medications for Parkinson's are designed to replace a neurotransmitter called dopamine. That's something that's lost in Parkinson's disease. It can help a lot of the motor symptoms, things like stiffness or slow walking. A lot of patients, it does help their tremor. However, there are symptoms of Parkinson's disease that don't respond well to medication, or patients that have symptoms that respond poorly to medication. I've had patients where I've tried 6 different medications, none of which has improved tremor at all in that particular patient. They develop motor fluctuations, these ups and downs, or dyskinesias. And a lot of these symptoms are very difficult to treat with extra medication. Some patients will even develop a sudden wearing off, where the motor fluctuation becomes unpredictable, and they could be out at a mall and suddenly their medication wears off and they feel stuck. Many patients will develop medication refractory symptoms or side effects of medication that require us to think about other treatments for Parkinson's. And in those patients, we sometimes consider a treatment called deep brain stimulation. Deep brain stimulation